Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita sedang membahas adalah neraka tidak bisa menyentuh 4 orang ini. Nah, bisa nggak kita menjadi 4-4-nya nih orang ini tadi nih, Masya Allah. Tadi sudah dibahas di segmen awal oleh guru kita. Yang pertama tadi adalah apa? Bicara hayin. Hayin itu adalah tenang, ketenangan, sakinah ini Masya Allah. Nanti buat jamaah yang di rumah juga ya, kita nanti akan ada segmen baru yaitu segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Jadi kalau misalnya yang mau ikutan nanti bisa secara online, ini kita Ruqyah Mandiri. Yang punya ada gangguan-gangguan jin atau mungkin ada yang merasa kok kayak disantet atau bagaimana dan lain-lain ya. Nauzubillah, karena memang jin itu ada. Dan juga nanti ada kemudian ya ada segmen juga ada Tanya Dong Ustadz. Yang langsung mau nanya boleh kirimkan aja ke media sosial Islam Itu Indah. Insya Allah nanti akan dijawab oleh para guru kita. Ini Masya Allah. Nah sekarang kita coba mau ngajak jamaah yang ada di rumah nih. Ada sebuah tayangan juga nih ya. Kalau tadi bicara di segmen awal ini ada emak-emak yang marah. Kalau yang kedua ini tayangan kita adalah yang viral ini ada juru parkir berkata kasar kepada seorang wanita. Ini di tayangannya nih. Juru parkir tendang motor. Viral aksi juru parkir yang berlagak jagoan sampai tendang motor wanita. Pelaku memeras dan keluarkan kata-kata kasar pada korban. Setelah video beredar luas di media sosial, polisi kemudian dalami peristiwa tersebut. Aksi juru parkir yang peras wanita ini terjadi di Medan pada Minggu 16 Agustus 2020. Penangkapan terhadap juru parkir ini dilakukan di Treskrimum Polda Sumut. Nauzubillah min zalik, ini kita sebenarnya ngeliatnya malu ya kalau misalnya ada laki-laki ini yang berani berkata kasarnya itu sama wanita gitu. Nauzubillah. Kalau bisa sih tadi kata Habib bilang nggak usah lah pakai kata-kata kasar lah, kata-kata baik-baik aja insya Allah bisa gitu ya kan. Kadang-kadang memang ini susah kita sebagai manusia ngomong bisa, prakteknya memang sulit. Tapi itu tadi kita bicara masalah tentang ilmu yang harus kita terus pelajari supaya kita bisa menjadi orang-orang tersebut nih. Nah Bib, kita lanjut lagi nih Bib nih permasalahannya Bib ya. Apa benar orang-orang yang ketika di dunia ini dengan mudah berkata kasar, ini merupakan sifat dari para penghuni neraka? Dan apakah ketika mendapat siksaan, apakah mereka tetap berkata kasar atau mereka langsung nginyem, orang bilang diem aja gitu loh. Karena udah dapat siksaan gitu ya. Silakan Bib, tafadhal Bib. Masya Allah, memang lisanul alim min wara'i galbi wa lisanul jahil fitara fil lisani. Ini kan lisan jahil. Lisan jahil. Lisan orang yang bodoh, artinya bodoh ini tidak bisa memikir dia, seperti tadi Ustaz Maulana sampaikan, la taghdab walakal jannah, jangan kau jadikan pemarah. Kadang-kadang emosi ini kan lepas kontrol, orang merasa dirinya hebat ketika ngomong, akhirnya melakukan sesuatu perkataan yang memang sangat-sangat tidak bagus dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Sayyidina Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan lisanul alim fi wara'i qalbi. Maka kita lihat orang-orang alim, tadi kan pakai sifat hayyin, yang pertama tadi, pakai sifat hayyin, lisan orang alim itu tenang, berbicara penuh dengan hikmah, disaring dulu di hati. Jadi kalau ngomong tuh taruh dulu di hati. Ini omongan, kalau diomongkan yang dengar senang atau tidak, menyinggung atau tidak, bagus atau tidak. Jadi min wara'i qalbi. Jadi disaring dulu di hati. Tapi lisanul jahil, lihat tadi kita lihat filmnya, lisanul jahil, lisan orang yang bodoh tuh fitara fil lisani. Pokoknya yang ada di ujung lidah dia ucapkan. Ketika Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam satu kitab itu dikatakan ketika Nabi SAW lewat melihat gajah keluar daripada lubang yang kecil. Gajah bisa keluar daripada lubang yang kecil, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi balik lihat lagi dia pengen masuk lagi ke lubang tempat dia keluar, itu sudah tidak bisa. Kenapa? Ditanya sama Jibril. Sa'ala Rasul Jibril. Maka Nabi bertanya, apa hikmah daripada gajah keluar dari lubang yang kecil, masuk tidak bisa? Oh, kata Sayyidina Jibril, itulah omongan orang. Jadi itu pembicaraan yang apabila sudah keluar tidak bisa ditarik. Gitu. Jadi apabila keluar sudah tidak bisa dicari. Nah itu yang bisa menyebabkan seseorang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya riwayat sampai dikatakan sami'tu Harisata bin Wahbin, riwayat Harisah ini mengatakan diantaranya ala ukhbirukum bi ahlin nar.
Kata Haritha, aku mendengar sami itu Nabi SAW mendengar. Kalau kalimat hadis sami itu Fadli, itu mendengar langsung daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ya, artinya aku mendengar bi ahlil jannah, bi ahlin nar, orang-orang di antaranya penghuni-penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala ada 3 hal kata Nabi. Utullin jawadin mustakbir. Utul itu keras tadi, kasar. Jadi orang ahli nar kata Nabi SAW utul. Jadi 3. Dikatakan yang pertama utulin kata Nabi, orang yang kasar, caci maki, marah, lepas kontrol, berkata semua semau dia omongkan, ini utul. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala namanya utulin. Dan yang kedua jawadzin, pakai dhot ya, bukan pakai zai atau dzal, pakai dha. Jawad ini orang yang enggak sabar. Ya, makanya ada yang kata Nabi SAW, al-ajal minasyaiton. Orang yang terburu-buru itu mengambil keputusan itu salah satu sifat syaitan. Nauzubillah min dzalik. Jawad ini adalah orang yang tidak sabar. Dan yang ketiga di antara sifat orang yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala mustakbir, jelas, yaitu orang yang punya sifat sombong. Nauzubillah. Ini dia nih pembahasan kita hari ini nih, Masya Allah luar biasa nih ilmu buat kita semua nih ya, buat jamaah yang ada di rumah nih. Kalau kita memperhatikan, mudah-mudahan hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi empat-empatnya orang yang ditakuti oleh neraka nih, dihindarkan masuk neraka, tidak tersentuh neraka, bahkan jadi dirindukan oleh surga. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih untuk pembahasan yang kedua. Tipe orang yang kedua yang bagaimana sih yang tidak disentuh oleh neraka? Saya pernah dengar kalau tadi hayin, ada lagi yang namanya lain. Nah ini nih pembahasannya, kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Apa tuh lain Ustadz Maulana? Silakan. Izin Habib, izin Ustadz Sam, baik, dan semua guru-guru yang lagi nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, belajar dari hari ini mudah-mudahan kita terbebas dari api neraka. Karena tadi sudah dibahas oleh guru kita, hayyin itu adalah yang tenang. Yang tenang, insya Allah orang yang tenang itu aman. Orang yang tenang itu susah untuk dapat kecelakaan. Orang yang tenang itu susah untuk berbuat dosa. Untuk orang-orang yang tenang itu susah untuk melakukan. Sekarang ada namanya lain. Kalau hayin, sekarang lain. Tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Habib tadi, alhamdulillah makasih banyak. 3 yang masuk neraka, termasuk orang sombong, termasuk orang kasar, orang yang tidak tenang. Maka ternyata berbanding terbalik dengan orang yang tidak tersentuh apinya neraka, tidak tersentuh neraka, neraka menjauh daripadanya adalah lain. Apa itu? Orang yang bersifat lemah lembut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang lembut? Rasulullah. Belajar dari Rasulullah, kenali Rasulullah. Bagaimana kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tutur katanya, orang yang lembut itu terlihat dari tutur katanya, tidak kasar ucapannya, tidak menyakiti perasaan orang, tidak menghina orang, tidak memojokkan orang, tidak ada kata-kata yang membuat orang terhina disebabkan olehnya. Maka lihatlah kelembutan dari kata-katanya, perbuatannya. Dan ingat, mohon maaf, orang lembut itu tidak memaksakan kehendaknya. Ada memang orang suka memaksakan. Maka kelembutan itu dilihat dari perangainya, dilihat dari ucapannya, perbuatannya, keinginannya, tidak dipaksakan. Makanya orang lembut itu alhamdulillah jauh dari neraka. Amin. Maka bersifat lemah lembutlah merupakan cerminan seorang yang mukmin. Orang yang mukmin itu penuh kasih sayang pada dirinya. Maka orang yang beriman itu berkasih sayang sehingga terlihat kelembutan daripada hatinya, perasaannya, kasih sayangnya. Itulah orang beriman. Orang beriman kan aman orang daripadanya. Orang tenang dengan hidup dengan dia. Karena orang merasa nyaman bersama dengannya. Maka kenapa? Ciri orang beriman termasuk salah satunya adanya sifat lemah lembut pada dirinya. Karena memberikan keamanan. Dan yakinlah orang yang lemah lembut lain ini termasuk orang yang tidak tersentuh neraka. Yang berikutnya, mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Allah memberikan kehidupan kepada manusia. Makanya ketahuilah orang yang lemah lembut itu hidup dia. Dan menghidupkan orang. Orang senang dengan dia. Orang bahagia bersama dengan dia. Makanya
Ya Allah, mudah-mudahan yang berbicara ini bisa belajar juga ya. Karena jangan sampai kita pandai mengucapkan tapi kita sendiri tidak melakukan. Makanya kemarin waktu disampaikan materi ini, aduh kita harus belajar dari lain ini. Kenapa? Orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut akan diangkat derajatnya. Karena berada pada posisi orang beriman. Dan yakinlah orang yang lemah lembut itu Allah jamin rezekinya. Allah berikan kenikmatan padanya. Dan Allah jauhkan dari dosa-dosa. Orang inilah orang yang lain lemah lembut. Ini Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Jadi layin ini adalah artinya lemah lembut. Orang yang berperangai santai, lemah lembut. Ini Kalau Insya Allah tadi ya. hayin apa? Hayin itu tenang. Tenang. Iya. Kalau layin? Layin itu lemah lembut. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi, nanti kita akan lanjutkan lagi buat jamaah yang ada di rumah yang udah kangen nih ya sama segmen ini nih. Langsung aja nih yang mau bertanya tadi udah kirim, sekarang waktunya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, terima kasih banyak untuk jamaah yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam Itu Indah, salah satunya melalui Instagram. Kita masuk ke pertanyaan pertama sambil ngecek-cek handphone, sambil ngecek komen daripada para jamaah. Insya Allah kita sudah memilih beberapa pertanyaan atau 2 pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan yang lainnya. Yang pertama dari hamba Allah, tanya dong Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang selalu nyumpahin anaknya? Ibu saya selalu nyumpahi saya dengan berbagai hal buruk. Dari susah jodoh lah, hidup miskin lah, dan lain-lain. Saya sakit hati banget, tapi kalau melawan saya tahu saya akan durhaka. Pernah ibu bilang biar ngedoain saya nggak masuk surga. Katanya kalau ngelawan nggak nurut biar didoain neraka yang aku dapat. Naudzubillah, saya takut doa ibu kejadian. Kan doa ibu mustajab Ustadz. Apakah doa ibu saya walau yang jelek-jelek juga dikabulkan? Saya takut banget Ustadz kejadian sama kehidupan saya. Masya Allah, subhanallah, pertanyaan yang sangat mewakili perasaan mungkin dari anak-anak yang lainnya. Yang pertama, doa orang tua tentu saja sangat mustajab. Tidak ada penghalang doa orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus diperhatikan oleh seorang anak, kenapa orang tua sampai berdoa demikian? Saya rasa dengan cinta yang sangat besar dari orang tua, tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan bagi anaknya. Kalaupun ada orang tua yang berperingai misalnya perangai mereka kasar ataupun yang namanya perihal mereka mengatakan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya, itu pasti akan ada sebabnya. Maka sebagai anak kita introspeksi diri dulu mungkin karena kita pernah menyakiti hati orang tua. Yang kedua yang harus dilakukan adalah ketika orang tua berkata demikian, kita berkata dengan lembut, ibu saya tahu doa ibu sangat mustajab, maka doakan saya yang baik-baik, doakan saya menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang bisa membahagiakan ibu, yang bisa berbakti dengan ayah dan ibu. Mungkin itu dari kami, bukan bermaksud menggurui ataupun lebih baik daripada yang bertanya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, masih dari Instagram Islam Itu Indah. Tanya dong Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang selalu mengajak berdebat bahwa neraka dan surga itu tidak pernah ada? Karena saya selalu disindir oleh teman-teman saya, ngapain sholat capek-capek, ngapain sedekah banyak-banyak, sampai melakukan ibadah banyak-banyak. Memangnya surga neraka ada apa? Saya kesel banget mau saya jawab, tapi saya takut malah salah Ustadz. Bagaimana meyakinkan orang-orang yang tidak percaya pada kehidupan setelah kematian ini? Masya Allah, subhanallah. Fas'alu ahla dzikr, maka tanyalah kepada ulama, tanyalah kepada orang-orang yang berilmu ketika kita tidak mengetahui tentang sesuatu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra dikatakan jangan mengikuti orang yang tidak ada ilmunya. Maka kalau diajak berdebat demikian, maka katakanlah saya beriman dan rukun iman itu termasuk beriman kepada hari akhir. Maka kalau engkau mau mengaitkan atau mempelajari tentang surga neraka, saya tidak ada kapasitas di dalamnya, tanyakan kepada para ulama. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita, sangat penting bagi kita mendalami ilmu agama. Kalau terjadi demikian, ini orang lain loh yang bertanya, bagaimana jikalau nanti kita menjadi pemimpin keluarga? Bagaimana kalau nanti menjadi madrasatul ula, menjadi seorang ibu bagi anak? Ketika anak bertanya, bagaimana kita bisa menjawabnya? Ketika kita menjadi seorang ayah, imam di rumah tangga, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita sendiri? Maka pentingnya mempelajari ilmu agama, perbanyaklah belajar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina
walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan juga derajatnya orang-orang yang berilmu. Maka pentingnya mendalami ilmu agama supaya kalau ada yang ngajak debat, kita bisa menjawab sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, segera kirimkan pertanyaan-pertanyaannya karena insya Allah setiap hari kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan daripada pemirsa yang ada di rumah. Sesaat lagi insya Allah akan ada segmen yang baru yaitu Ruqyah Syar'iyah. Ruqyah Syar'iyah mandiri ini kita membaca di studio, jamaah di rumah mengikuti bacaan-bacaannya. Insya Allah ini akan membantu menyembuhkan ataupun membantu kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selalu melindungi diri kita dari segala macam mara bahaya. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah.